yang ngedol. Mungkin itu punyanya Pak Kalau orang tua kan ini kayak Mas Kuning tapi udah kadang mungkin pengennya kreatif tapi jadinya malah nggak realistis ya. Betul, padahal memang terus uniknya apa nih? Jadi aku bikinnya serasa di Paris, jadi bentuknya lucu-lucu gitu. Jadi bikinlah di Indonesia. Jadi nggak jauh untuk apa? Silakan Pak. Jadi pada hari ini kita mengadakan satu kelas yang mungkin sudah adik-adik kenal, pasti sudah adik-adik kenal tentunya. Itu beliau adalah beliau bisnisnya gitu ya. Tentunya akan dengan senang hati membagikan pengalaman beliau. Jadi tak perlu berlama-lama gitu. Jadi ada kita ini di one and only Lili Mahendri Ratu Konsina. Menurut saya pengalaman mengajar juga sama dengan pengalaman belajar. Karena kita nanti di sini akan ada teorinya, tapi yang pasti saya nggak akan terlalu banyak bahas teori. Dan akhirnya sampai saya sekarang alhamdulillah memegang 11 bisnis, relasi bisnis kita, bikin ide, cara mencari partner. Mencari partner di bisnis ini ngeri-ngeri sedang begitu ya. Jadi nanti kita akan merencanakan bisnis, kita liburan aja itu pasti ada rencananya. Kita dimana kita merencanakan semuanya, bisnisnya apa, target marketnya siapa. Aku bikin bisnis itu aku cari dulu masalahnya. Kenapa bisnis ini perlu dilakukan? Kan udah banyak juga bisnis. Kita cari USP produk kita, unique selling point-nya apa. Juga menjual experience, kayak serasa di Paris gitu kalau begitu. Nggak realistis untuk kita jalanin, nah itu juga jangan. Makanya di sini nggak usah ada partner, mau chipinnya berapa itu juga harus sudah masuk. By the way, ini aku udah ada nih, tadinya resiko ini nggak ada sama sekali aku pikirkan gitu. Pokoknya lihat nanti kalau memangkas resiko dan kerugian khususnya di bidang keuangan. Kenapa produk itu harus dibuat? Di saat bikin bisnis, you need to. Itu ide kreatif aku lumayan di rumah tuh lumayan. Wah pengennya bikin ini. Target market illegal ya, perhiasan yang lagi aku pakai sekarang itu mereka di market itu emas itu kayaknya kesannya tua karat. So harganya bisa lebih low, lebih affordable dan market ini yang aku harus meyakinkan partner aku. Kenapa ini? Market tahu itu, market sadar itu. Kalaupun ada yang belum sadar, kita bisa sadarkan. Oh iya ya, investasi di emas tuh bagus ya, akan menjadi tolak ukur mereka untuk mereka investasi uang kita. Karena mereka juga nggak mau dong pitching gitu ke investor. Saingan saya tuh punya unit bisnis yang bisnisnya udah besar banget. Tapi saya bisa menang bisnis yang hebat-hebat aja. Tapi mereka juga melihat visi misi kita sebagai pemilik usaha tuh apa sih? Kalau misalnya visi, hanya aku mengidentifikasikan dulu, who is your target market? Millennials kah, Gen Z kah, atau marketnya? Nah di situ bikin SWOT analisis. Pasti udah belajar di sini ya bikin SWOT analisis kan. Nah dalam membuat timeline juga ada triknya gitu ya. Udah tahu thread yang kita punya itu apa sehingga kita gitu. Ternyata itu menjadi timeline yang match. Abis itu, nah itu nggak bisa. Jadi carilah partner yang kuat. Nanti yang ngurusin operasionalnya siapa gitu. Kalau misalnya kita jago operasi, kalau misalnya kamu di kreatif, carilah partner yang jago di teknis. Telur, kita perlu stok berapa ton terigu, perlu stok siap hancur di pabriknya. Akhirnya dan yang pasti kalau bisa mengatur bahan baku di makanan itu sangat susah gitu karena kita harus ngitung kadaluarsa, laku, tapi nggak sanggup sama operasional karena punya partner yang ngerti sama operasional. So yang saling mengisi ini akhirnya bisa membuat baju ini ya lancar gitu sampai sekarang. Datang ke berbagai toko emas di seluruh Indonesia, dia yang datang dia meeting ini illegal ya, kualitas kita di sini. Kalau kamu beli emas kita dalam jumlah, kalau emas itu jualnya per kilo ya. Kalau kamu beli koleksi kita 8 kilo, saya akan kasih bonus ini. Nah dia minta kalau bikin gitu CEO saya, jadinya kita bisa kita apa gitu. Oh oke. Jadinya percaya, akhirnya bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Gabung di sana, modul dan semuanya. Terus peluang pasarnya, apakah konseptornya harus menciptakan roti-roti yang bentuknya lucu, gemes, Instagram. Orang tidak tahu lah Joy Bakery itu apa, orang tidak tahu oh Joy Bakery barunya Prilly. Media, tapi mereka akan mulut ke mulut gitu ya. Ke grup lagi besok-besoknya teman saya ke Joy Bakery tanpa bilang saya karena nggak mau dikasih gratisan. Ke sebagai grup arisan gitu ya. Jadi penyebaran saya pengen
Lajo Bakery itu menjadi bakery cafe yang selalu memberikan kepuasan dan kemudahan bagi pelanggan, tapi harganya terjangkau. Di Lajo Bakery itu 30.000 udah dapat sesuatu. Kalau di bakery luar negeri itu yang franchise luar nggak mungkin dapat apa-apa gitu dengan bentuk yang sama. Jadi memberikan inovasi. Jadi Kak, jangan cepat puas sama yang 8 model gitu. Habis itu belum habis kan harus berinovasi sama produk kalian. Kayak Lajo nih, oh oke, aku udah puas sama semuanya, laku semua nih, pastry, kue, kopi, semua udah ditanggung oleh kita, di resikonya ditanggung oleh si Justin tersebut. Jadi ya sudah tidak apa-apa, tapi itu jadi bisnis kita. Dan kue, karena kita punya beberapa signature yang belum ada di mana-mana. Kita punya Boston cake, itu kayak chiffon cake tapi dia tuh seperti chefku diambil chefku gitu. Nah itu adalah pengalaman yang aku temukan gitu, benar-benar satu warna, lebih simple gitu. Nah, terus saya sebagai konseptor dan partner yang baik gitu ya, ternyata yang lebih membuat galau dibanding pasangan seperti itu gitu kan. Teman-teman di sini dan juga dari materi berikutnya tentang bagaimana kita mengenal sama penting. Itu sedikit ya. Kebetulan juga orang tua aku merintis usaha di bidang bakery pada sana. Nah, salah satu masalah yang sering ditemui itu display makanan yang sudah. Nah, jika hal itu terus-menerus dilakukan, pastinya akan timbul kerugian sedikit. nah ini yang bikin juga susah banget diatur karena kalau Dia itu jadi statement kalau misalnya hidup kita kayak gitu ya misalnya kayak teman saya gitu teman saya berbisnis bakery ngapain saya makan jangan pernah ada mindset itu gitu kalau orang lain bisa walaupun privilege jauh sama kita juga pasti bisa gitu kita bisa kok memanfaatkan privilege yang kita punya doa orang tua itu privilege support orang tua itu privilege kalian bisa duduk di bangku kuliah itu privilege banyak yang nggak bisa duduk di bangku kuliah selagi kalian bisa punya support system yang baik gitu support system nggak harus keluarga teman juga bisa di support system kalian punya sekecil apapun itu jadi kalau if someone can do it you can do it more that's my dengan sehat semangat sehat itu udah biasa. Nah dalam dunia bisnis atau oh enggak kok gitu tepungnya mana adonan tepungnya udah bener dong oh enggak kok ayam How do we know where to stop ketika sudah merintis usaha namun ketika dalam melakukan kalau usahanya ini masih bisa berjalan atau we need to stop melakukan usahanya dan kita udah makan ini lagi orang udah bebas keluar tanpa masker dan kan konsep fair begini gitu ngapain sih kita buka bisnis yang salesnya cuma segini oh ada dijualnya makanan-makanan yang menjadi ciri khas berbagai negara nah sekarang itu udah nggak laku lagi karena orang udah bisa liburan ke luar negeri ya udah sekarang kita rubah menunya jadi menu Indonesia menu yang simple ready to go bisa di Sudah cukupkan lah bercandaan manusia. Oke, jadi kita ada dua pilihan. Oke. saya lagi pikirin bahasa nanti ya Asal ini loh kok kamu catat semua terima kasih ya udah mendengarkan saya aman Yang ketiga itu mengetahui SWOT bisnis yang tadi kan. betul izin jawab apa yang dibilang sama Kak Prilly tadi. Jadi misal kita mendapat bad review, itu misal Kak Prilly tadi menjawabnya ada kompetitor yang bayar untuk bad reviews, terus Kak Prilly bayar kompetitor tapi untuk good reviews. Nah misal saya punya usaha, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. sebenarnya apa ya Oke. dipakai lo ya Boleh nggak?